Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahma bima qulna sayyidina Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa qina bil-taqwa wa minna al-'afiyah ya arhamar rahimin. Bapak sekalian, mari kita buka lagi pengajian ini lebih bagus dengan Fatihah. Kalau Fatihah itu Bapak-bapak pahalanya sama dengan 20 juz Al-Quran. Jadi kita ulang lagi dari Bismillahirrahmanirrahim. Ila khairin salamu ala rasulika al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya keimanan, kesehatan, kesempatan. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak sekalian kita lihat tanggal sudah 2 Muharram. Itu kalau bahasa Indonesia yang Muharram, kalau bahasa Arabnya Muharram. Kemarin sekali terdesak. Di mana kita manusia ini mungkinlah sudah saya jelaskan di masa yang sudah. Min sa'adatil mar'i ayyatul umruhu wa yarzuquhu min. Keberuntungan manusia di muka bumi ini, kata Nabi, panjang umur dalam beribadah. Tobatnya diterima oleh Allah. Dia taubat diterima oleh Allah dan dia beribadah. Jadi kalau sudah panjang umur, tetap dia tidak ada lain pilihan memikirkan untuk meningkatkan ibadah. Bagaimana nantinya ketemu dengan Israel, apalagi Munkar Nakir. Jadi walaupun aku penceramah, aku takut dengan Israel. Kalau yang beriman gampang mati, mudah. Barangkali kita tidak tahu lah ini kan. Ya ayyatuhan nasulullah, bi'ai ila rabbika rawdatan marfiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tenang, kau dipanggil Tuhan untuk kembali ke alam barzakh. Kau dapat nikmat dari Allah di depan engkau, surga yang diberikan oleh Allah. Itu yang beriman. Tapi yang tidak beriman lebih hebat dari dipancung 300 pedang. Bayangkan men, asyaddu min thalathati mi'atin bil sayf. Mati yang tidak beriman itu sikap bersiap si munafik fasik lebih hebat dari dipancung 300 pedang. Bayangkan sih. Di situ menurut aku masih takut itu. Cuma takutnya tidak banyak ditakut, tidak pernah yang datang lagi. Cuma sekedar perasaan takut untuk menghadapi bagaimana hebatnya dari Israel, apalagi Munkar Nakir. Munkar Nakir dalam hadis sekali ngomongnya orang sekian dia dalamnya sab'ina dir'an, masuk 70 hastol sekali. Cuma diangkatnya dikit dengan jari pangkal. Itu kalau membayangkan di hadis untuk masuk ke dalam. Cuma kalau yang beriman tidak usah dibayangkan. Segala nikmat dunia tidak ada artinya. Kalau merasukan di alam kubur itu dia mendapatkan nikmat-nikmat Allah, angin dan nikmat di antaranya surga. Minta dikembalikan lagi ke dalam dunia tidak mau. Ambillah segala di dunia, jabatan harta dunia tidak mau. Hebat di alam kubur, alam barzakh bagi yang beriman. Tapi bagi yang tidak beriman Bapak, itu selalu sampaikan. Cuma saya tidak baca di WA. Sehari dalam kubur itu sehari semalam. Kalau dalam Quran 1000 tahun dalam dunia. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifu Allahu 'adahu wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
empat ya. Orang kafir dengan Nabi nak minta dan nantang Nabi, coba kalau Tuhan cepat azablah kami, berilah azab. Ya Allah, jawab Allah, jadi tidak bisa berubah. Cuma sampai dengan umat Muhammad, dia menantang segala macam. Sehari dia menjelang kematian, sehari dalam kubur dan semalam 1000 tahun dalam kubur. Itu Quran ya, dan kalau Tuhan nak pembohong pada sekalian. Ini kalau yang tidak beriman, alhamdulillah. Jadi kita sekalian termasuk saya, umur yang tersisa ini dekat lain, tinggal mau nambah iman, ibadah dan para sekalian untuk beribadah ini yang bisa lagi kalau bisa bersedekah dan sekalian. Sebab yang dapat kita menolong kita dalam kubur itu ada diantaranya 7 macam. Bisa menjadi bahwa kubur ini ada 7 yang mengalir dalam kubur dengan manusia. Pertama, menta'allamal ilma, siapa yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama digunakan oleh orang. Kedua adalah ya kalau bahkan yang menggali sungai atau membuat jalan yang kita berikan itu sekian walaupun sekilan apalagi semeter, itu pahalanya dari kecil, pahalanya sama dengan 7 lapis bumi ke bawah. 7 lapis bumi ke bawah tidak perlu jauh, pada sekian mendarat memang sekali lebih. Jaraknya 7 lapis bumi dengan kita ini ke bawah sekali itu adalah 3,5 juta tahun jalan kaki. 3,5 juta tahun sama dengan lagi. Jadi kalau orang beramal dengan memberikan tanah bukan main hebat. Apalagi tanah wakaf untuk masjid Allah. Tapi sebaliknya siapa yang maling tanah, tidak tahu dia kiai, tidak tahu dia pejabat, tidak tahu dia yang orang konglomerat, mati gitu saja. Katakan Nabi, misalnya sekalian, mantatawa bisabrin, tatawa kalau mungkin bisa. Jadi siapa yang maling tanah sedekal, maka di akhirat kami 7 lapis bumi itu minta dipikul di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Allah bukan bisa biasa. Siapa yang maling selingkal baik sekilan semeter apalagi sektar. Kemudian orang lagi ini masuk tenang saja. Tapi itu adalah kenyataan, walaupun tua bangko masih obat manusia. Kapan dia buas manusia? Itu kan sekian. Kemudian hafurah jalan yang membuat sumur itu dapat digunakan oleh hamba Allah minumnya, yang kan dijual walaupun sumur, apalagi namanya kucing, ular, apa baik yang minum dari situ ada faedah, ada nilai pahala. Yang ketiganya urusan sastra, urusan alat, dia menanam tanaman, umpama kurma apapun yang sedang mangga. Selagi ada yang makannya manifest kepada dalam kubur. Yang berikutnya pada masjid atau orang yang membangun masjid, semua ini di masjid. Pada sekian untuk jalan umum. Kemudian pada sekian juga yang termasuk awal utama sahabat, orang yang mewakafkan kitab-kitab. Masahapan itu kitab-kitab dan sekian termasuk Al-Quran. Cuma barangkali dan sekian kalau orang yang galak 40 hari dengan Yasin itu kurasa dalam pribadi kurang manfaat. Karena manusia ini kapan pergi 40 itu Yasin kan numpuk di rumah. Kalau galak sebuah Al-Quran ini kan. Dan semua pada sekalian dalam ilmu agama ini beramal itu selagi hidup yang bagus. Kalau mati itu saya pahala. Tapi kalau lagi hidup terus kan. Tapi kalau mati jangan tidak ya. Kalau lagi hidup dikatakan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun as-salihin. Nafkahkan harta kamu ke jalan Allah sebelum mati. Kalau mati hampir dapat pahala. Panaskan.
memang dalam manusia itu sedekah, dia lagi kapan sekarang hidup 1 rupiah berimbang dengan lebih besar 100 rupiah sesudah dia wafat. Tradisi kita yang mana ini macam yang dapat mengalir kepada kita di alam kubur, termasuk punya anak yang selalu beriman beribadah mendoakan kita. Di antaranya di hadis itu banyak sekali. Hadis sekalian, kita ini kalau perhitungan dengan dunia, perhitungan untuk alam kubur beda. Kalau perhitungan dunia setahun itu 365 hari. Setahunnya 365 hari. Kalau dalam Islam setahun itu 354 hari. Dan lebih cepat. Jadi bedanya 11 hari. Jadi kalau kita umurnya baru 30 itu sudah tinggi pada teman-teman. Yang 64 lalu umurnya 66 tambahnya sekian. Jadi nanti hitungan untuk Indonesia untuk umum dan nanti hitungan Quran hitungan Islam kalau. Jadi dari Nabi Adam ke akhir zaman kami segala bahasa dalam kubur bahasa Arab. Itu dihebatkan oleh Allah. Bahasa umat Nabi Muhammad. Mengisi dengan amal ibadah yang disitulah yang kita barangkali selalu dengar kita ini bahasa Arab tenang sejuk sejauh adem. Kemudian orang itu bercinta kasih, mawadah itu bercinta kasih, cinta kasih sayang. Rahmah hasil merasakan isinya bagaimana? Isinya pada sekalian di situ ada 5. Rumah tangga ada sholat berjamaah baca Quran. Artinya apa? Rumah tangga itu beriman. Itu yang dia insya Allah tenang. Yang kita rasa aneh, ngapalah manusia yang kejam sekali. Mungkin ada yang dari agama dan tanpa agama. Yang kita nonton TV kemarin anak menangani mengapa memukul ibu, ada yang membunuh bapak. Bayangkan manusia, bapak yang menyakiti membunuh anak, ngapa lagi dari manusia? Jadi kalau dalam ilmunya tidak punya iman. Kalau punya iman tidak demikian. Kalau mawadah itu isinya pada sekalian 4. 1, kalau seorang, jadi kita orang tua dihormati oleh yang muda, oleh istri, oleh anak-anak, termasuk menantu cucu. Berbawa gitu. Kapan kita sayang menanti. Yang tua yang muda menghormati, yang tua menyayang. Yang ketiganya warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu kita ingat supaya rumah tangga kita baik. Makan, minum, tempat pakaian harus bersumber halal. Ini yang benar. Sumber dari pekerjaannya, sumber dari yang kita hasilkan. Kalau misalnya pekerjaan Cino, gawe itu ternak babi, jangan walaupun besar ya. Ada yang masih pemilik di Batam sana, ternak babi, dan serius. Atau mainnya pengasih itu apa ya? Karena kayak dia besar, nongol lah. Badannya mainnya ucap babi berarti. Karena bagian istri kan tidak boleh nyokoknya main di Batam sana berarti Pulau Bintan. Dan sebenarnya kita mencari yang halal dari pekerjaannya halal. Kemudian yang berikutnya walaupun sudah final pokoknya kita sama-sama kawan sekalian yang tua-tua mungkin banyak dari kemasukan uang, sesuaikan belanja dengan pendapatan. Bicara rumah tangga cari yang bahagia. Apa yang kita makan itu jangan sampai berutang. Kapan berutang manusia tidak merdeka itu. Kata Nabi merdekakan dari utang. Kalau dia berutang tidak merdeka, tapi kita sekarang ini berutang itu sudah menjadi kebutuhan. Sampai yang mengolakan SK 2 lagi bini yang mana namanya mobil. Tahun itu saya ada lagi. Anak sekolah dah baca habis oleh sekali.
Sebenarnya jadi kita sesuaikan pendapatan pelajar dengan pendapatan. Jangan istilah besar-besar dari tiap salah pasar dari tiap. Kalau itu masih lemah, yang payah ini perhatikan besar-besar dari yang mengalir sumur keduanya jurang. Itu kawan, bukan lagi mengalir sumur dari jurang perhatikan. Nah yang kelima, yang keempatnya, wawas sorong yang benar. Kalau ada kesalahan, baik kita, baik istri kita dan anak kita, saling minta maaf. Kita salah yang jauh, dalam salah minta maaf. Malah paham kita yang dulu minta maaf. Yang mudah macam kita. Kalau inilah yang namanya rahman bagi kita yang diberikan Allah. Kalau rahman itu, kalau pada bahasa segala makhluk rahman dalam. Walaupun yang kafir kemudian binatang rahman. Tapi dalam istilah itu kesimpulan isi rahmat itu bukan situ saja. Rikotan bilqolbi tertadi keperolaisan. Penuh rasa bahagia di hati, mendapatkan kebaikan dan kelebihan. Jadi apa adanya, hidupnya senang, bahagia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan tunduk dengan ajaran Allah itu dan sekian. Mudah-mudahan tidak banyak halangan. Kalau namanya rintangan cobaan pasti ada pada. Cuma insya Allah dapat teratasi dan tidak banyak yang diberikan oleh Allah kepada yang demikian. Kalau saya perhatikan bahwa seringan kalau anak-anak kita tetap yang halal, insya Allah anak mudah diatur, nurut. Cuma ngapa lagi kamu anak pesantren saling bunuh? Ngapa? Dia yang muda anak preman. Anak orang hebat mencari duit mangan, lalu benar mencari duit. Kadang-kadang merampok, hebat nilai di mata manusia pujuk, tapi di mata Allah hina. Jangan ada pesantren pembunuhan anak-anak macam-macam di mahasiswa. Oleh karena yang dimakan oleh si anak tadi yang apa? Ganas nih, lebih dari hewan yang ini. Itu dalam Islam itu sekalian perut yang ini. Kalau kita zaman dulu saya perhatikan ibu bapak kita, kalau kami merasa sama. Takutnya bapak ibu kita nenek kita dulu makan yang haram. Kalau mah ini bangga makan yang haram, bangga korupsi, bangga menggunakan duit, bangga lagi manusia. Tak tahu akibatnya banyak. Maka dikatakan Nabi menjemah malam min haramin thumma tasdaqu bi falam yakun bainahu kana syai'. Ini hadis yang Muslim. Barang siapa yang mengumpul harta yang haram, berdemulah gunung emasnya, perlautanlah mutiaranya, melanyakan kejaran Allah, tidak ada pahala, tunggu bakal datang laknat dan azab. Para sekalian, yang di Indonesia ini bapak-bapak selalu saya samakan dengan kadang-kadang ini ada semestinya contoh barang bini Soeharto ditembak oleh anak-anak. Jadi Harto yang makan dia, anak kandung membunuh ibu, baru harta banyak sekali. Jadi oleh harta banyak, bukan yang halal, tunggu kapan azab Allah bakal datang kepada dia. Itu. Cuma ada pertanyaan, dari Allah hari ini kita berbuat ini, udah ada belum? Masih lagi diuji Tuhan. Berbahasa Palembang buguyur sedikit-sedikit. 2 kali dalam Quran. Wa umli lahum inna kaidi matin. Di surah Al-A'raf 183 Al-Qamar ayat 50. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Orang-orang yang menginjak-injak hukum Allah, menginjak-injak ayat Allah, menghina Al-Quran, menghina hukum Tuhan, kami ambil kata Allah sedikit-sedikit, ada banyak. Tapi wa umli lahum, 2 kali terang-terang. Yang menginjak, yang menuntut hukum, bukan menginjak Qurannya, tapi hukum itu dilangkah, ditabrak baik. Bukan menginjak ayat, menginjak bukan dan sekalian di sana. Yang melanggar hukum Allah, yang ambil Tuhan sedikit-sedikit. Wa umli lahum, ini keadaan limit. Mumpung kamu masih muda, mumpung kamu puasa,
mumpung kamu yakin kamu perkasa, silakan apa kamu silakan lanjut loh. Tapi awas, inna kaidi mati. Awas kamu menghadapi kematian, alam dunia, alam akhirat, kubur awas kata. Kapan inna kaidi mati? Lihat hidupnya, lihat dalam kubur, kita tidak tahu dalam kubur, tapi kehidupannya. Lalu sekian, aku merenungkan dalam hidupnya, lalu sekian demikian. Ada ceritanya orang kami lalu sekian. Lagi pegawai, wow, karena dapat dia di bagian tata kota. Jadi juga dia ini ngabur. Kemana kebagian kan? Siapa yang datang aja? Rupanya belum pensiun setruk. Minta pensiun, tidak baca bini ini masih setruk, mati belum? Oleh karena ngerabas tadi. Ada mau. Ini gawe itu di atas kasur di malam ini. Paling-paling doanya nggak lambat mati ini. Juga, jadi hati-hati kan, termasuk aku itu. Sama-sama hati-hati dalam agama. Kalau tidak langsung kaki kamu. Jangan aneh, jangan dia merasa bangga, jangan. Cuma kita jangan aneh. Dia gagah perkasa, silakan. Mana kebaikan? Lanjut. Coba kepada sekian bapak-bapak sekalian. Berat bagi aku dalam ceramah dalam perjalanan ini. Aku tidak pengiran pejabat. Aku tidak pengiran ongkai. Pernah betul aja Halim ke rumah sampai sekarang dah lah. Tak ada panggilan. Pernah ke rumah yang pada-pada. Ngajak aku silakan ini. Sampai menerima. Dengan pejabat aku mau apa? Sama. Kalau kata Nabi, man tawaddu'an lil ghanimina aw jahalat lawatul ini. Siapa yang tunduk penjilat pejabat dari jabatannya, penjilat orang kaya dari kayaannya, 2/3 imannya habis. Coba dia bilang memang ini siapa kiai tidak pejabat, tidak penjilat. Action baik, tapi rumahnya mewah. Kalau saya sebutkan, murid-murid mana? Barangkali bacaan atau sih, memang. Oleh karena dia dikatakan kaya, tapi awas kalau Tuhan iman kawis. Dan 2/3 imannya habis. Penjilat pejabat, penjilat orang kaya, 2/3 habis. Maka itu aku konsekuen. Apa yang kita makan sama dalam ini. Coba bapak, siapa kalau miskin? Siapa kalau susah dalam ini? Dekati, tapi kalau kepada Allah macam itu kita tentukan kita melaksanakan, kita temui. Tapi kata Nabi memang macam itu. Dunia semua ini banyak juga pilihan. Dunia ini penjara orang beriman, surga orang kafir munafik. Penjara kita bukan masuk aja. Penjara di sana kamu harus mengalahkan hawa nafsu. Ya benar. Jadi tajak milih-milih, tajak nerampas beda. Atau kita harus ada batas dalam hidup ini. Demikian sekalian bapak-bapak yang kemudian tengah manusia di muka bumi ini. Panjang umur dalam beribadah kepada Allah, bukan melihat hartanya, bukan melihat jabatannya, bukan melihat anak cucunya, tapi dia beribadah selalu dengan Allah, tambah mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang yang beruntung, kata Nabi di muka dunia. Silakan ya. Silakan ya. Silakan. Nah, ngomong jadi. Silakan bapak. Silakan bapak ya. Ada yang ditanyakan? Oh, waktunya panjang nih. Iya, iya. Ayo. Sambil. Silakan bapak yang tanya. Sampai ini. Ya, please. Terima kasih Pak Ustaz. Ini terkait dengan definisi kafir. Jadi saat ini kita menyangka bahwa kafir itu adalah orang-orang yang di luar Islam, seperti Yahudi maupun Nasrani. Tapi ternyata orang-orang yang tadi Pak Ustaz katakan yang berpenghasilan dari di luar yang halal, walaupun dia Islam, apakah bisa kita sebut juga orang kafir? Terima kasih. Kalau melihat ayat Pak, surah Luqman ayat nomor surah Ibrahim ayat nomor 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
jika kamu syukur akan nikmatku, pertama kata Allah, paling tidak 3 sekali lipat. Walain kafartum, sini kafir. Apa di sini pahamannya? Tidak syukur dengan nikmat, kufur nikmat. Azab yang keras. Yang kufur nikmat itu masuk duit haram tadi. Atau banyak-banyak duit halal kemana-mana tapi maksiat sampai. Duit itu, harta itu apa? Kalau dalam kubur kaki bertemu beda. Men aina tasabahu wa bima anfaqahu, dari mana dapatnya, kemana belanjanya. Yang lain tidak, pertanyaan doa itu dua. Dari mana dapat, kemana belanjanya. Itu bukan yang kafir yang mendoakan Tuhan, kufur nikmat. Lain. Tapi kalau kita balaskan, kalau dalam hadis lain, man qala Allah bihaya tidak menanda. Yang ini banyak kita hati oleh bicara. Siapa yang selagi hidup mengucapkan syahadat sekali saja masuk surga. Nah itu kalau kafir. Jadi kalau kafirnya tidak ada masuk surga. Tapi yang kufur iman ini lawan ke surga. Tapi yang dirasukan dalam Quran, dalam hadis itu, panas api neraka itu tidak cari dong. Api neraka jahanam itu 70 panasnya. Kalau kita ninjakkan selop kaki ke api ke barangnya itu nomor 70, otaknya langsung aja. Tidak perlu banyak salah-salahnya itu. Jadi yang dia kufur nikmat segala macam itu, kalau dia imannya kurang ke neraka dulu. Cuma lambat laun anjur. Cuma di sini ada cap, alunan, masih ada alunan. Kalau yang berat, asalnya dari neraka, asal muasal. Jadi yang lemah apa dalam dunia ini telah, kalau bisa sederhana, mana yang jalan benar kita tahu ya. Cuma kita doa sekalian, yang main ini bagus ini kamjeng di dalam madrasah. Mungkin kalau tahu bangkon apa ya, apa ya. Ya kadang-kadang melarutkan dengan yang itu, sama dengan kopi, air, gula. Mak mana lagi nih saya? Kira-kira. Jangan. Jadi kalau namanya tawatan nasuha itu kalau dalam ilmu hukum, selain minta ampun misal, tidak akan kembali. Yang berat suka tawatan nasuha. Baca oleh kamu tafsir Muhammad Yunus bin Sa'ad. Nah, Fathul Khazin, akan Fathul Baca kan yang Arab. Fathul Muhammad Yunus yang di sana katanya tawatan nasuha, surah At-Tahrim ayat nomor 8 itu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah tawbatan nasuha. Itu yang beratnya. Kalau orang punya yang harta orang, yang kita punya orang, pasti dibalikan. Oh nih, berapa? Tapi tidak boleh saling tulen. Situ nih, bicara mah tidak tegas sedang. Tak boleh menzalim. Bahkan katanya tempatan sesuatu tidak boleh menzalimi orang lain. Ada yang haram, yang mau baik. Kalau yang kebaik dengan aku tempoh hari itu, ya masih ada. Dia tempoh di tempoh. Mana patut tahu baru itu. Di mana kamu mau jalan, kalian yang musim korban di sapi sana. Aku ini bukan sedekah, air tangga. Di mana dia berapa ini? Dia tempoh, bangun proyek, jembatan di mana? Balikan. Bukannya sedekah, duit haram ini. Mana kamu KPK kan ada salah, lalu mau KPK berat ya. Tidak boleh menzalim sama manusia. Maka itu orang nak mati itu Pak. Kamu lihat balik kami di surah Al-An'am 93, zalim. Bukan kan? Secara wal qara'i zalimuna bima maradil maut wal malaikatu basitu aydihim akhrijuu anfusakum yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Kata Nabi, kata Allah dengan Nabi, kalau kamu melihat Nabi Muhammad orang nak mati susah, dalam kepala malaikat mau datang, mau berkata, keluar kamu kepada saya. Inna akibat kamu menzalimi tidak percaya dengan adanya Allah,
tidak percaya kitabnya Allah, kau naik halnya dan dunia, maka itulah ahli yang mati zaman ada rasakan ada. Nabi menerjemahkannya asyad min salat madzat sain. Saat itulah mati seseorang lebih hebat dari dipancung di kerat pedang. Jadi badan buku ini kecil ini lalu sekarang digulingkan tidak boleh 350 pedang kan habis. Gagal dibariskan ke kerat pedang. Cuma yang masih tak percaya aneh. Itu rasakan. Kamu menganggap Allah tidak benar, ayat Allah tidak benar, rasakan. Bima kuntum yang kamu selama ini kalian kamu dusta. Jadi mati itu bukan sekedar yang orang kafir, munafik, tapi di sana zulim. Al-An'am 19. Kalau yang lemah tadi Al-Fajr 27 lemah mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, yang beriman. Yurji'i ila rabbika walidan walidan panggilan. Semuanya kalau yang beriman, tapi yang tidak beriman alhamdulillah sekian termasuk aku dewek susah harus yakin dan sekian mudah-mudahan apa yang demikian itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi berapa sekalian di situ namanya tabatan nasihat. Saya simpangkan sedikit pada sekalian, kita ini nama ini kelihatannya jemaah haji balik pulang mana tanah haji mabrur. Kita bahas ujungnya. Tanah haji mabrur itu ayyakuna asana bulan min qabli wa ayyakuna qudwatan ala alimah. Tanah haji mabrur orang itu berubah sebelum haji, sesudah naik haji dari jahat jadi baik. Panutan di rumah tangganya, panutan sekelilingnya, dan panutan di mana tempat dia bekerja. Jadi kalau kita tanya, mama ditanya. Panutan dalam rumah tangga, panutan dengan masyarakat lingkungan, panutan di mana tempat dia begawe. Kalau mau bergaul, aman dan sini, dakati yang macam-macam ini, tapi kenyataannya berguna korupsi ini. Mana jalan lupa. Tak boleh perawan ngomong alam ini. Kalau dia pegawai nak emas dengan korupsi, tapi orang lain kalau lain banyak baik ini. Kalau dia baik harus seluruh sini. Berat ini. Itu bahayanya. Jadi kalau yang itu kufur iman, bukan kafir menduakan Tuhan. Kalau kafir yang menduakan Tuhan itu tidak kati batasan neraka dah kati sebaik. Kalau sekedar kufur iman, siapa yang lagi hidup yakin adanya Allah dan Muhammad, Islam benar, dua kalimat syahadat ucapnya sekali saja, tidak ada ibadah, masih akhirnya kufur. Nah yang ini kalau lemah-lemahkan oleh penceramah masih sungguh pak, kaget dulu, rasakan dulu kubur, rasakan neraka, susah. Dan kalau udah ada melemah-lemahkan hukumnya, cuma kalau yang beriman pasti lemah, enteng segala macam. Tapi kalau udah beriman, alhamdulillah. Silakan apa lagi? Ya Mas. Mana kalau kita ini menzolimi wong yang memang zolim. Contoh yang kata Pak Ustadz koruptor tadi ya. Kita nih taruhlah minjem duit misalkan sama pelaku koruptor tadi. Tidak salah balik itu koruptor juga. Mana hukumnya apa tadi? Yang membagi waduh sejukan lagi. Oh duit haram, bagi dah. Mana yang besar-besar, dia kecil-kecil. Dah baca nyawa, berkomentar jawab. Semua dikatakan dengan Quran ayat Al-Qur'an ayat 41. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang halal dengan yang haram. Nyatakan yang benar yang halal jika kamu orang mengetahui, orang beriman. Tidak baca. Itu ceritanya di paling-paling pakai itu, mana kira-kira sama mana dia dunia. Kenal, walaupun tak pasang masih kenal. Jadi yang itu kalau minyak balik lah, walaupun dia oleh mobil saya balik utang, tak masuk itu. Cuma kita ini baru sekalian kalau keadaan dunia ini, aku juga pernah pegawai negeri, saro pegawai negeri. Kalau tidak loyalitas ke bocor, dilepaskan uang.
dibandingkan sepak penghalang. Jangan-jangan kau diberi yang tajam. Kalau kita tidak kena susah. Mana dana orang kena dia. Ingatnya aku pada sekian 29 tahun pegawai naik pangkat cuma 2 kali. Ngurus dia kata, benar-benar. Walaupun titel haji, walaupun sarjana, walaupun pesantren, namun yang dapat agama yang ditemukan itu mendapatkan duit maka enak naik pangkat. Dikapar sampai mati. Karena kamu yang temukan. Tahu mana nih kalau berubah cuma malah sama wae. Apalagi Menteri Agama makan banyak duitnya haji. Ya sekian apa ya pun namanya. Ya pun ya. Adik ketua NU ya. Itu jadinya Pak. Jadi untuk dunia ini berat ya. Tapi seakan kalau kita terbiasa yang halal takut. Kalau dosa. Tapi kalau sudah gawe itu memang tidak takut lagi. Silakan tanya nih, itu jadinya jangan. Jadi kalau minyak yang itu paling sudah lepas. Sama buah ke? Ayo gawat memang itu begitu. Ada gawat kan? Pokoknya Pak kita kan beda kembali utang. Iya. Silakan Pak. Silakan bawa. Perut di dalam dunia ini. Silakan. Tapi dikatakan berat ringannya kok amal ibadah kita ini nilainya 1 nilai 10. Kalau dosa 1 nilai 1, tapi kalau ibadah 1 nilai 10 paling. Itu lebihan dari kita ibadah. Silakan, apa lagi? Ini Pak Ustadz. Mak Mano kalau jelas-jelas dia Islam, tapi yang didukungnya tuh orang kafir, Zionis gitu Pak. Mana menurut pandangan Pak Ustadz bahwa dukung orang kafir itu? Sang kafir pula dia. Sedangkan yang dukung ini panutan kita, tempat beribadah kita. Iya cuma panutan di sini Pak, di mata Tuhan tidak. Kelihatannya Pak. Tapi kalau dia ngomong si kafir tidak boleh. Mandala khair baik mandala baik. Siapa yang menyatakan baik, boleh baik. Siapa yang ngomong jahat yang mau jahat, dia berdosa. Beda kan dong? Tak boleh. Aku yang nonton TV malam kemarin, ada yang mati-matian dia memperjuangkan Israel. Di mana Israel? Dia mihak ke Israel. Padahal Israel itu pasti tidak benar. Karena negara agama lah keluar. Pensang. Nyawanya Pak main ini untuk nyawab orang kafir, bukannya kita nyawab dia. Walau Al-Qur'an al-Yahud walau Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu ya. Yang kita garansi Israel Indonesia ini cuma ada kertas. Selagi dunia tidak akan reda orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani dengan Islam. Mana jalan nak dibunuh, nak dihabiskan. Jadi kalau kita Indonesia garansi datang buku garansi. Kalau buku ya kelewatan keamlasan. Jadi kalau kiai itu pak keamlasan kayaknya, kalau kiai tidak berani ngomong, yang kalah salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, udah usah lah. Assalamualaikum segala agama masuk dulu. Ini salam sejahtera. Oleh karena kiai dan tegas. Kalau ini menghamkan, berani hamkan tegas. Soeharto tidak sanggup mengatakan Pancasila satu ke atas, sedang hidup sesuai dengan hamkai. Tak boleh deh. Tuhan yang ada bukan Al-Quran, Allah. Jadi kalau di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk ke kafir. Oh maksudnya bukan rahmatnya, salamannya baik. Ini tidak salah. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Om ya. Kamu. Baik kiai tegas saja. Mau nakuda dari bom TV, menakuda yang TV sudah lah juga. Jadi berapa sekalian macam itu. Kalau dia ucap salam, jawab Assalamualaikum masuk kan. Nak kafir, nak apa baik masuk. Cuma dalam ucap salam itu bahwa
itu dalam ilmunya tidak boleh banyak si kafir dan Islam. Kalau 50% masih boleh. Nggak jelas. Tapi kalau banyak si kafir tidak boleh. Kita kan jelas. Mana bapak-bapak kalau seandainya si kafir nemuin kita ucap salam. Assalamualaikum. Apa yang gitu? Hah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau Waalaikumsalam itu atas kau lakukan ini. Waalaikumsalam yang dari dalam. Nah, tahu Waalaikumsalam itu bahaya. Tak lama bahaya. Itu contohnya pernah aku ceramah di SMP Air Batu. Di sana ada orang Batak, aku benar. Setiap masuk ucap salam nih. Padahal kafir nih. Jadi jemaah ini nyawa yang guru-guru Waalaikumsalam. Nah, dalam kabar dia dari SMP Air Batu dapat dia untuk kepala sekolahnya peninjauan Matrajo, tengah jalan mati tungguran. Mati. Jadi SK-nya tidak sampai digawekan, tunggurannya dapat. Itu yang dalam ucap Assalamualaikum. Tak salah, kita jawab Waalaikum. Benar nanti ada. Cuma kalau kamu jawab Waalaikumsalam boleh, cuma tak tahu punanya. Atas kau binas racun nih. Kalau menjawabnya yang pendek Waalaikum. Kalau orang kafir dia ucapnya. Pokoknya dibaca kalau apalagi yang namanya Kapolri, salamnya Pak mau pada pesantren padahal Kristen. Kristen berarti, Kristen tulen. Banyak. Silakan pergi, tanya. Silakan bapak. Aku menanya kamu yang Iran dengan Israel, ada baca. Cuma aku memihak Israel, enggak ke Iran, enggak alam enggak Israel. Nah ngapa? Cuma kalau PBB itu cara baca mengadili Amerika itu salah menembak. Karena dia berkuasa mati kaki baru gagal. Tak boleh menolong macam itu. Samu berikanlah puas-puasan dia. Cuma oleh karena saya dengan Tuhan sekalian yang Israel nak kalah sebenarnya. Maka itu Amerika masuk. Tapi kalau tidak ada berhenti, aku yakin masuk kalau Rusia masuk, Korea Utara masuk, Cina masuk, nyokong pikiran mana? Perang dunia berapa? Termasuk Pakistan. Kalau seandainya tidak dihitungkan oleh Presiden Amerika, Donald Trump, tidak tahu juga. Jadi jangan, tapi kita yakin. Alhamdulillah Rabbika fala takunanna minal kebenaran datang dari Allah, jangan takut yang merintangi apapun lagi, mati sih. Mati hebat di mata Allah. Jadi kalau yang namanya benar, jangan apa kepalangan dunia itu sekali lain tetap benar. Silakan tahu lagi. Masih ada? Si kau, kalau masih ada. Hah? Silakan. Pak Ketua, tanya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin ini kita ini berhadapan dengan kaum munafik Pak ya. Jadi kita Pak, dari sebenarnya kita tidak tahu siapa yang munafik dan amanannya misalnya sifat dan tingkah lakunya mulai dari kalangan masyarakat biasa, masyarakat yang menengah sampai ke tinggi ini kan. Jadi rata-rata yang kita hadapi adalah orang-orang munafik. Nah, mana kira-kira Pak sikap kita dalam hal-hal menanggapi seperti dicontohkan tadi, pura-pura kita mendukung si A tapi ternyata tidak. Nah, kira-kira itu kan itu contoh nih Pak. Padahal dia jelas-jelas orang non-muslim, kafir, tapi di masyarakat berkuah-kuah dia mendukung seperti itu. Padahal dia Islam. Nah, ini kira-kira Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu ayat berat jawabnya. Kita lihat Al-Baqarah Pak ya. Al-Baqarah itu 1 sampai 5 itu yang beriman. Kapan 67 orang kafir. Kapan 8 sampai 20 orang munafik. Quran munafik dari Quran. Yang di wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yukhadi'una terus sampai ke 60% kafir. Itu sifat munafik. Ini apa kita udah perhatikan dari hadis sifat munafik
tidak ada kata apa. Kalau dia ngomong pembohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak nepati. Wa idza tumina khana. Kapan diberi amanat tak sampai masuk kantor. Nah, ngadepin yang itu tak tahu mau lah baca-baca kita mau di berat. Kalau mencari yang beriman benar-benar itu, kalau pengalaman aku di kantor selesai. Bisa. Depan kita bagus. Kapan kita belakang jahat ini. Apalagi dia kita bayar dengan atasan, jilatnya jahat ini. Jadi yang untuk yang itu kita ngawas diri baik. Untuk saya tidak mudah, serahkan Tuhan. Nabi yang paling susah itulah soal menghadapi munafik. Maka turun surah Taubat ayat 9 oleh karena munafik. Perang Uhud banyak mati. Itu cerita. Ada bangunan masjid di kota Madinah, masjid Tirol, dirobohkan orang kafir. Paling susah. Ini susah banyak. Cuma itulah kalau pribadi aku, kita wajib untuk mengawasi diri baik. Asifat ulama ini sudah beritahu. Mendikatakan kaum munafik malah bukan lagi balak 12, kalau balak 24 sudah. 12. Hai kamu ini munafik, balak. Cuma kita menghindar ya. Kecuali kita nak ajak bocor dan bayu dia. Wah ini hari manusia di mana-mana. Cuma kita lah tua-tua bangkong ngaji mesin sudah lagi ya apa adanya sudah kena lauk. Itu kan sekian. Jadi mungkin kita tidak ada nak ngomong benar dalam hal dunia ini tidak bisa lagi. Kita ni anggota DPR, ni pejabat maaf nih kamu tanya di bawah Departemen Agama mendapati pisau anda baca karena murid uangnya banyak unggal kita tidak kalah orang lain dah cuma aku dulu diangkatnya anakku dulu kan sekian memang aku dah hatinya diangkat karena aku nilai nomor 1 waktu tes jadi aku sehari kejalankan aku batal berhenti tak sampai kamu pada sanggup aku bukan soal administrasi surat aku takut nyemon bilang banyaknya 92 tu Pak aku keluar SK dengan Pak Kuat dapat duit dari ketip itu yang bukan dari gaji 92 itu sebulan dapat 10 juta bayangkan mobil kesayangan itu kijang buruk itu cuma 15 juta tengah 2 bulan mampus mawas aku pergi segala kawan-kawanku atau mau macam-macam biarkan aku memang biar tidak apa aku tenang kaki kita mati-matian memperjuangkan dunia mencari harta anak ini leha-leha alam berat risiko kita mati nah rupanya 4 tahun sudah itu di kepala uang dimakan mobil kan mati lah mobil sikok kejadian di Kayu Kuning sikok depan masjid itu pada sekali kena kita sikok lagi aku tidak tahu tapi yang di bawah ini keluaran seribu kalau yang dulu tadi keluaran 1 tigo haji malah jadi setan banyaknya kan cuma ya kapan kita gaji siapa orang kena duit onggi lo tahu duit mana bang onggi lo tahu duit apalagi cucu ini kecil tak duit tak kaya tapi itu terbuktinya dan sudah itu baru ngomong kawan-kawan Pak Tantowi hebat kamu tidak boleh hebat aku hukum dan kawan kamu tinggi kok mampus sekali ada yang makan bakwa ada bakwa mati kalau ada mobil bakwa paling sekian dimakan mobil itu bukan dimakannya tumbuh dan mati kan kalau yang darah kalian pun itu ya mobil kijang sempur itu yang kejadian taman itu mobilnya orangnya jadi tapai kan yang terlantar mobil yang taksi mobil Padang itu yang apa PMP lah perusahaan minyak ya habis apa jadi ke mobil aja lagi berlari apalagi manusia ayat jadi dalam dunia ini Pak kalau kita tahu dia hukum janganlah
Untuk tidak, karena dalam dunia ini untuk nikmatnya bukan kita untuk si kafir yang munafik, tapi untuk dalam kubur akhirat nikmatnya banyak orang miskin. Tapi miskin beriman, miskin tak beriman teler dia. Di dalam surga banyak orang miskin Pak, tapi yang beriman dijamin. Jadi yang main ini Pak kajian dengan aku ini. Siapa Pak kalau senang dalam ini? Tak kalah hebat, mewah, ini dapat. Kalau kita mencari halal di mana gitu? Silakan halal. Itu cuma kita mencari halal itu ya untuk kita hidup. Tapi kalau berapa sih? Takut. Kan. Tapi ada yang halal ada yang cuma yang banyak ilmu sekarang. Ilmu dipakai. Habisnya waktu. Cukup. Baik Bapak sekalian, demikianlah tadi kajian kita betapa banyaknya ilmu yang kita serap, dan lain kali bisa mungkin Pak Haji diundang untuk sekedar ngopi gitu ya, ngobrol perkara iman. Jadi biar tidak ada batas waktu, tidak harus ada waktu yang dijadwalkan gitu. Saya rasa ini saja, dan mari kita tutup perayaan acara ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ngopi-ngopi. Dan doa ini. Doa. Ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita latih ini tidak lain amalan saya dari ibadah yang wajib baca Quran. Baca Quran. Apa nak nunui, apa nak apa. Tapi yang besar nunui. 2 kali ngapa? Tapi dalam kubur yang hebat dikatakan Nabi lebih terang dari matahari bulan purnama. Orang yang baca Quran jadi tidak bisa banyak zikir-zikir apa, baca Quran, bagus tertib. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maun terus. Jadi zikir itu boleh, cuma yang bagusnya lebih lagi. Mari kita akhiri sekalian, sama-sama kita baca dulu untuk supaya diingatkan oleh Allah, sama-sama dulu baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan hidayatan taqabbalan shalihan wa khairan tayyiban mubarakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilaykal masir. Rabbana azmih lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Taqabbalallahu minna.